Silakan kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Team Praise and Worship. Bisa tolong mengiringi ya teman-teman musicians. Oke, puji nama Tuhan. Shalom, selamat pagi saudara. Wah, baru 5 orang nih kedengerannya. Sekali lagi shalom. Shalom, tahun yang baru, semangat yang baru, sukacita yang baru. Yang setuju katakan amin. Sekali lagi yang setuju katakan amin. Haleluya. Apa kabar saudara? Baru 8 orang. Apa kabar saudara? Luar biasa. Saya percaya di tahun 2025 ini visinya apa yang kita dapatkan dari Gembala Sidang kita, Bapak Ibu Saudara, tahun penuaian. Berapa banyak di sini yang mau ngalamin penuaian tahun 2025? Boleh lambaikan tanganmu, boleh sorakan. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita percaya di tahun yang baru ini Tuhan akan terus menuntun kita. Amin, saudara. Tuhan akan terus menyertai kita. Walaupun di awal tahun mungkin dimulai dengan hal-hal yang gak enak ya saudara ya. Kita lihat di berita gitu ya, berita duka cita, berita bencana gitu ya. Tapi satu hal yang saya percaya, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Saya percaya Tuhan mau bicara sesuatu lewat hal-hal yang gak enak mungkin yang terjadi di tahun ini saudara. Tuhan mau bergerak, Tuhan mau tunjukkan kebesarannya. Karena Gembala Sidang kita dulu pernah menyampaikan bahwa di balik goncangan itu adalah penuaian yang besar. Ada rencana Tuhan yang besar dalam hidup kita, dalam bangsa ini, dalam setiap kita hari ini. Dan puji nama Tuhan hari ini saya diberikan kesempatan untuk sharing firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dan saat saya mempersiapkan, sebenarnya saya udah dapet tema ini dari tahun lalu gitu ya. Tapi kan kita sebagai umat Tuhan gitu ya, kita terus minta tuntunan Tuhan untuk memberikan pengertian kepada suatu tema yang diberikan buat kita. Kepada suatu hal yang Tuhan mau kita sampaikan ke umat Tuhan. Dan hari ini, boleh tolong dibantu slide-nya ya kok. Hari ini saya akan sharing firman Tuhan tentang berakar dalam Kristus. Penuaian itu identik dengan seorang petani. Kita tahu petani itu menaburkan benih dulu ya saudara ya. Dan saat benih itu ditabur, dia gak mungkin di atas permukaan aja gitu kan. Tapi dia akan bertumbuh ke dalam gitu. Dia akan berakar, semakin berakar gitu. Dan akhirnya ada tanaman yang tumbuh. Entah itu pohon gitu kan, entah itu apa. Padi gitu kan, apa yang ditanam itu akan bertumbuh saat dia berakar ke bawah gitu ya. Dan kita akan baca sama-sama ayat utama dari tema sharing firman Tuhan pada hari ini. Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Kita membaca sama-sama Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara bawa Alkitab gitu ya. Atau bisa kita sama-sama baca di depan dengan suara yang nyaring, dengan hati yang bersyukur di hadapan Tuhan, kita sama-sama katakan Kolose 2 ayat 6-7. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Kita baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Saat saya merenungkan gitu ya saudara ya, ayat ini gitu. Mungkin ada kaitannya sedikit dengan tahun penuaian gitu ya. Tapi Roh Kudus bicara tentang pengertian-pengertian mengenai Kolose 2 ayat 6 sampai 7 ini. Hidup orang percaya itu sering diibaratkan seperti pohon yang berakar ya. Hidup orang percaya diibaratkan seperti pohon yang berakar. Dan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita perlu berakar di dalam Kristus. Nah saudara, akar tuh bagiannya di mana? Di atas tanah atau di bawah tanah? Di bawah. Akar itu adalah bagian dalam tanah. Gak kelihatan saudara ya. Tapi akar itu punya peranan yang sangat penting untuk kelangsungan hidup sebuah pohon atau sebuah tanaman. Makanya untuk sebuah pohon itu bertumbuh dibutuhkan apa saudara? Akar gitu ya. Akar yang kuat. Di sini saya tulis, studi mengatakan bahwa pohon yang berakar kuat itu dapat mengikat tanah sehingga dapat mencegah
tanah longsor di suatu wilayah atau suatu bagian. Jadi betapa kita melihat peranan penting dari akar itu terhadap sebuah tanaman. Cuma satu pohon, tapi dia dapat berfungsi untuk mencegah tanah longsor di sebuah wilayah gitu ya. Dan selanjutnya akar yang kuat ketika benih itu ditanam gitu ya. Dia berakar kuat, bergerak, dia mencari air saudara. Untuk menyerap air dan nutrisi-nutrisi yang ada di dalam tanah untuk mengangkut ke sebuah pohon. Jadi sebuah pohon itu dapat hidup. Karena akar itu bergerak, karena akar itu menyerap air, nutrisi sehingga pohon itu dapat tumbuh, tanaman itu dapat tumbuh. Dan pohon yang memiliki akar yang kuat itu juga berfungsi untuk penghijauan ya di suatu wilayah. Makanya kita kalau lihat mungkin di ibu-ibu kota kok udah jarang gitu ya lahan hijau gitu kan, banyaknya bangunan-bangunan. Tapi kalau kita lihat ke pedesaan atau mungkin di wilayah-wilayah yang udah banyak pohon-pohon gitu ya, hijau kan rasanya kayak wih udaranya beda ya gitu kan, udaranya seger ya gitu ya. Mungkin kita kalau ke Sentul aja gitu ya, ke Bogor aja bedain sama Jakarta itu beda banget gitu ya. Suasana panasnya gitu ya, sejuknya itu beda banget. Itu karena salah satunya adalah manfaat atau fungsi dari pohon yang memiliki akar yang kuat, menghijau, penghijauan gitu ya. Dia pohon yang kuat itu akhirnya dapat memberikan oksigen gitu ya. Sehingga udara itu dapat kita rasakan sejuk gitu ya. Nah, ini dia saudara yang kita mau belajar sama-sama. Sebagai orang percaya, next slide kok. Sebagai orang percaya, seberapa dalam akar iman kita itu tergantung pada hubungan kita dengan Tuhan. Amin saudara? Amin. Karena akar itu kan awalnya ditabur dulu nih. Gitu. Kita diumpamakan sebagai pohon yang berakar kuat. Dan seberapa dalam akar iman kita itu tergantung pada hubungan kita dengan Tuhan. Seperti pohon yang berakar kuat dapat mencegah tanah longsor, dapat memberikan penghijauan. Iman yang berakar dalam Kristus itu membuat kita nggak mudah tergoyahkan oleh situasi kehidupan gitu ya. Kita akhirnya kuat teguh di dalam Tuhan karena kita berakar kuat nih, karena kita dekat sama sumbernya. Sebagai orang percaya tujuan kita mengikut Kristus apa sih saudara? Salah satunya adalah untuk bertumbuh dan berbuah. Amin. Amin. Sehingga orang dapat melihat Kristus hidup di dalam saudara dan saya. Dan berakar itu adalah proses yang menentukan kualitas iman kita di dalam Tuhan. Nah, sebagaimana sebatang pohon yang bertumbuh gitu ya saudara ya. Dan berbuah yang harus berakar di dalam tanahnya tuh tanahnya juga harus tanah yang baik. Tanah yang gembur gitu ya. Demikian pula kehidupan iman kita. Untuk kita terus bisa bertumbuh berbuah maka kita harus berakar di dalam Kristus. Kolose 2 ayat 6-7 sudah menjelaskan, Paulus ini menjelaskan gitu ya, bahwa saat kita telah menerima Kristus, hendaklah hidup kita tetap di dalam Dia, hendaklah kita berakar di dalam Tuhan. Menerima Yesus Kristus itu adalah suatu privilege gitu buat kita ya saudara. Berapa banyak di tempat ini yang sudah menerima Yesus Kristus dan percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Boleh sorakan haleluya. Haleluya. Nah makanya sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebagai orang-orang yang sudah menerima Kristus Yesus. Kita harus terus percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan itu merupakan tahap yang penting bagi kita saudara. Kita harus tetap di dalam Dia. Karena tanpa Kristus, firman Tuhan berkata apa saudara? Kita semua berada dalam dosa. Kita semua mati karena dosa. Dan di dalam Yesuslah kita memperoleh keselamatan itu dan memiliki kehidupan yang baru. Nah, selanjutnya Paulus menjelaskan kepada jemaat di Kolose. Jadi ayat ini tuh ditulis Paulus ya saudara. Kita tahu Paulus tuh menulis banyak kitab dan salah satunya Kolose. Nah, perikop ini, ayat ini Paulus menjelaskan kepada jemaat di Kolose cara untuk hidup berakar di dalam Tuhan. Dan poin sharing firman hari ini saya mau sampaikan arti dari berakar dalam Kristus. Ada 3 poin saudara. Yang pertama, arti berakar dalam Kristus.
itu berakar dalam Kristus berarti tinggal tetap dalam Dia. Katakan tinggal tetap dalam Dia. Tinggal tetap dalam Dia. Amin. Kolose 2 ayat 6 dikatakan kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Kehidupan Kristen tidak berhenti pada tahap percaya aja saudara. Ya, saat kita menerima Tuhan sebagai juru selamat, nggak berhenti saat kita cukup nih percaya aja sama Tuhan, nggak berhenti di situ saudara ya. Tapi harus dilanjutkan dengan tindakan kita. Untuk apa? Dikatakan untuk hidup tetap di dalam Dia. Rasul Paulus mengatakan kepada orang-orang Kolose yang sudah menerima Kristus Yesus, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Paulus tuh menyadari bahwa penting loh untuk hidup tetap di dalam Kristus. Sebagaimana apa yang sudah diajarkan Tuhan Yesus kepadanya gitu ya. Karena kita melihat saudara, seberapa banyak sih orang yang percaya gitu sama Tuhan. Orang yang di KTP-nya tertulis Kristen. Tapi mereka gak percaya sepenuhnya, mereka gak hidup dalam kebenaran itu. Berapa banyak kita lihat orang-orang di luar sana yang mereka bilang saya percaya sama Kristus. Tapi hidupnya dipenuhi dengan kekhawatiran. Hari ini saya makan apa ya? Besok teman hidup saya seperti apa ya? Anak-anak saya gimana ya? Karena kita akan terus diperhadapkan, selama kita masih ada di dunia ini Bapak Ibu Saudara, kita akan terus diperhadapkan oleh masalah-masalah kehidupan gitu ya. Ada aja, tapi satu hal yang Tuhan janjikan buat kita. Bahwa Dia Tuhan Allah Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kita gitu ya. Walaupun ada masalah, walaupun situasi nggak enak gitu ya. Tuhan terus menjanjikan bahwa Dia sekali-sekali tidak akan meninggalkan kita. Dia sekali-sekali tetap Tuhan yang terus menuntun hidup kita. Makanya saudara, di ayat ini Paulus mengingatkan gitu ya jemaat di Kolose. Untuk tetap hidup dalam Dia, nggak cuma berhenti di percaya aja gitu. Ada yang harus kita lakukan gitu ya. Berakar di dalam Dia diwujudkan dengan hidup tetap dalam Dia. Artinya apa saudara? Artinya kita tetap teguh di dalam iman kita. Kita tetap teguh di dalam Tuhan. Kita tidak gampang goyah oleh situasi dan keadaan. Kita tidak gampang terpengaruh atas kenikmatan dunia. Kita nggak gampang terpengaruh atas godaan-godaan iblis. Banyak di luar sana, kamu mau sukses, sehari saya bisa kasih 100 juta. Mana ada gitu ya saudara ya. Semua harus dilakukan dengan kerja keras gitu. Ada yang harus kita lakukan di dalam Tuhan saat kita percaya kepadanya. Artinya apa saudara? Saat kita percaya kepada Kristus, kita menerima Kristus. Kita mau terus diajar sama Tuhan. Amin. Untuk kita diajar sama Tuhan, kita perlu tetap teguh dalam iman. Selanjutnya next slide kok. Nah, di Lukas 8 ayat 4 sampai 15, kita percaya kita semua tuh pasti tahu gitu ya. Konteks firman ini tuh mengenai perumpamaan seorang penabur. Jadi perumpamaan seorang penabur ini dituliskan dalam 3 pasal pertama di Perjanjian Baru. Ada tertulis di Matius, Markus, dan juga Lukas. Dan saat ini saya ngambil perumpamaan ini di kitab Lukas 8 ayat 4 sampai 15. Saudara nanti bisa baca ya, kita tahu ada perumpamaan tentang seorang penabur yang menaburkan benih di tanah, ada yang di tanah di pinggir jalan, ada yang di tanah berbatu-batu, ada di tanah bersemak duri gitu ya. Dan ada di tanah yang baik. Nah saya bakal ambil di ayat 6. Dikatakan seperti ini saudara. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Lompat ke ayat 13, itu penjelasannya dikatakan seperti ini. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka itu tidak, saya bold di situ, tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka apa saudara?
murtad. Bukan saya yang berkata, firman Tuhan yang berkata. Iya sih, mereka mendengar firman. Iya sih, mereka menerimanya dengan gembira. Tapi saat mereka ngalamin pencobaan, saat mereka ngalamin masalah, saat mereka difitnah, saat mereka ngalamin pencobaan, mereka gak kuat, saudara. Karena apa? Karena tidak berakar. Makanya penting sekali untuk kita berakar dalam Tuhan. Di Alkitab penuntun hidup berkelimpahan dikatakan, ini tafsiran Kristus karena perumpamaan ini yang menyampaikan adalah Kristus Yesus sendiri pada waktu itu, saudara ya. Kristus Tuhan mengatakan secara tegas bahwa saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menjadi percaya, gitu ya. Kita dengan tulus hati awalnya mulai melangkah dalam hidup beriman. Makanya dikatakan, ayo ingat kasih mula-mulamu sama Tuhan, gitu ya. Berapa banyak yang kita sering dengar, ingat kasih mula-mulamu sama Tuhan, gitu ya. Karena saat terima Yesus, firman Tuhan tuh gak berkata gitu ya, saat kita terima Yesus, saat kita percaya kepadanya, hidup kita akan mulus-mulus aja, saudara. Kita gak akan ngadepin masalah. Gak ada ditulis dalam ayat Alkitab. Tapi saat kita bersama dengan Yesus, saat kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita satu-satunya, Tuhan memampukan kita untuk kita apa? Bisa melewati cobaan demi cobaan, bisa melewati godaan demi godaan, bisa melewati tantangan demi tantangan. Karena firman Tuhan berkata kan pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak akan melebihi kekuatanmu. Jadi kalau engkau sedang ngalamin ujian hari ini, masalah hari ini, jangan menyerah, saudara. Ya, jangan menyerah. Karena itu gak akan melebihi kekuatan kita kok gitu. Itu cuma cara Tuhan untuk mengajar kita. Untuk apa? Sabar ya dalam setiap tantangan. Untuk apa? Kuat. Untuk tetap teguh di dalam Dia. Nah, di sini Tuhan Yesus mengajarkan gitu bahwa saat benih itu ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, tumbuh tapi akhirnya menjadi kering karena tidak mendapat air. Karena tidak berakar. Saat umat percaya itu hidupnya seperti tanah yang berbatu-batu gitu ya saudara ya. Ada kemungkinan untuk mereka apa? Gagal untuk melawan pencobaan karena gak berakar di dalam Tuhan. Tapi di ayat 15 di Lukas 8 dikatakan orang yang mendengar firman yang benih yang ditaburkan di tanah yang baik. Itu artinya mereka mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati dan mengeluarkan buah di dalam ketekunan. Saat benih itu jatuh di tanah yang baik, saudara ya, itu berarti adalah mereka yang mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya. Di sini saya tulis panjang banget ayat ya, saudara, ada banyak ayat sekali gitu ya. Tinggal tetap dalam Tuhan itu dituliskan di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 pasal yang menuliskan untuk kita tinggal tetap dalam Tuhan. Untuk kita teguh berpegang kepadanya. Karena Tuhan sendiri yang mengingatkan kita gitu untuk tetap tinggal dalam Dia. Di perikop yang lain juga dikatakan dalam Yohanes 15 ayat 4. Tentang pokok anggur yang benar ya. Di situ dikatakan tinggallah di dalam aku. Dan kamu di dalam aku gitu ya. Jadi setelah kita percaya kepada Kristus, kita menerima pengampunan dosa, kita menerima hidup kekal, kita dapat kuasa. Dikatakan tinggallah di dalam aku. Kata Yunaninya ini meno saudara ya, tinggal ini kata Yunaninya meno dan artinya itu tetap tinggal. Jadi sebagaimana ranting hanya dapat hidup selama hidup dari pokok anggur yang mengalir ke dalamnya, demikian pula kita sebagai orang percaya mempunyai hidup selama hidup Kristus itu mengalir ke dalam kita. Dengan apa saudara? Dengan tetap tinggal dalam Dia gitu.
Tuhan Yesus mengatakan bahwa jika kita lepas dari Dia, maka kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita akan menjadi seperti ranting-ranting pokok anggur yang kering, yang dibuang orang. Tapi Tuhan Yesus berkata, namun apabila kita tetap tinggal di dalam Dia, dan Dia tinggal dalam kita, maka kita akan berbuah banyak. Jadi penting saudara untuk kita berakar dalam Kristus, karena berakar dalam Kristus artinya tinggal tetap dalam Tuhan. Saat kita sudah mulai berakar di dalam Dia, saat kita percaya kepadanya, kita harus terus memperdalam akar kita dalam Dia saudara. Sehingga apa? Kita dapat makanan rohani yang cukup dan akhirnya pohon kita bertumbuh gitu ya dengan sehat. Dan sebaliknya saat benih itu tidak berakar, tidak bergerak ke sumber air, maka akan apa saudara? Saat akar itu nggak dapat nutrisi dalam tanah, saat akar itu tidak menyerap air dalam tanah, apakah pohon itu akan tetap tumbuh atau kering? Kering ya, mati gitu ya. Jadi penting saudara untuk kita berakar dalam Tuhan, karena kita berakar dalam Tuhan itu kita bergerak menuju pada sumber gitu. Sumber itu siapa? Tuhan Yesus sendiri. Kita mendengar firman, kita merenungkan, kita melakukannya karena melalui firman Tuhan. Kita diajar untuk jadi pribadi yang bijaksana. Karena berakar dalam Tuhan itu juga berarti mematikan daging. Galatia 5 ayat 19 sampai 21, kok boleh tolong bantu buka, nggak ada di slide. Tapi kita membaca sama-sama Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Kita baca sama-sama ya Bapak Ibu Saudara ya, Galatia 5 ayat 19 sampai 21. 1, 2, 3. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, setuju katakan amin. Jadi saat kita berakar di dalam Tuhan, itu berarti kita matikan perbuatan daging. Itu yang tadi dikatakan banyak sekali ya saudara ya. Saat ada masalah misalnya di keluarga kita, bukannya kita mendoakan. Saat kita ada masalah di kantor gitu misalnya, bukannya mendoakan malah ngomporin gitu ya. Ngomporin, jadi orang-orang akhirnya berantem, berseteru karena kita ngomporin gitu, karena kita gak jadi terang. Terus apa lagi saudara contohnya? Iri hati saat orang lain diberkati. Itu mah dia diberkati mainnya curang. Padahal enggak, dia kerja keras gitu. Yang lainnya lagi yang terjadi. Dinasehatin yang baik misalnya di gereja dalam pelayanan. Tapi kita akhirnya mudah tersinggung, kita marah. Kita egois gitu ya saudara, kita mementingkan diri sendiri. Firman Tuhan mengingatkan kita hari ini untuk kita berakar di dalam Tuhan. Kita mematikan kedagingan kita saudara. Banyak orang Kristen yang mungkin kita lihat setiap hari Minggu datang ke gereja. Tetapi tidak ada perubahan hidup yang nyata di dalam mereka. Yuk hari ini tahun 2025 kita diingatkan lagi gitu ya. Yuk untuk kita berakar dalam Tuhan. Tahun 2025 kita mau terus tinggal tetap dalam Tuhan. Kita gak mau sama seperti kita yang ada di tahun 2024. Tapi kita mau hidup kita mengalami perubahan. Hidup kita mengalami transformasi. Yang mau ngalamin perubahan di tahun 2025 katakan amin. Berikan tepuk tangan yang kuat buat Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi saudara yang pertama berakar itu tetap tinggal dalam Dia. Dan poin yang kedua. Berakar itu artinya dibangun di dalam Kristus. Ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Pengungkapan bangunan yang dituliskan Paulus di ayat ini tuh bicara tentang bangunan yang dibangun oleh Kristus sendiri saudara.
Sama seperti halnya Kristus yang dapat menyelamatkan seseorang, maka hanya Kristuslah yang dapat membangun atau mendewasakan seseorang, mendewasakan kita. Dan akar kita sebagai orang percaya itu adalah Kristus. Christ is our foundation, gak ada yang lain. Saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dasar kita, akar kita sebagai orang percaya itu adalah Kristus sendiri. Efesus 3 ayat 17 berkata, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Kasih itu siapa saudara? Kasih itulah ya Kristus sendiri gitu ya. Makanya akar pengenalan kita akan Tuhan harus dibangun hari demi hari. Gak cuma bisa ya udah kita percaya terus, ya udah Tuhan Engkau yang membangun akar raya gitu. Gak bisa, harus kita bekerja sama dengan Roh Kudus yang diberikan bagi kita saudara ya. Harus dibangun hari demi hari supaya semakin kuat untuk kita dapat menjalani hidup ini bersama Tuhan. Next slide kok. Tadi di awal saya bilang saudara, akar itu gak kelihatan ya di bawah tanah ya. Berakar tuh harus ke bawah gitu ya. Dan itu menunjukkan relasi kita sama Tuhan. Itu menunjukkan hubungan kita dengan Tuhan. Dan hubungan kita dengan Tuhan itu dibangun melalui apa saudara? Doa dan firman Tuhan. Gitu ya. Hubungan kita dengan Tuhan itu harus dibangun hari demi hari. Sebagai orang percaya kita harus membangun diri kita dalam Tuhan melalui doa dan firman. Dan orang Kristen yang berakar dalam Tuhan itu pasti punya disiplin rohani yang disebut dengan saat teduh gitu ya. Berapa banyak di sini yang saat teduh? Boleh angkat tangan? Boleh angkat tangan saudara? Oke. Saya percaya tahun 2025 Jemaat VOT akan semakin rajin saat teduh. Yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Nah, saat teduh ini seharusnya ada unsur 5P saudara ya. Ini Pak Rubin Adi pernah menyampaikan gitu dalam firman Tuhan. Dalam saat teduh ada unsur 5P. P yang pertama, pujian penyembahan. Saat kita masuk dalam saat teduh kita, waktu-waktu doa kita sama Tuhan, ada pujian penyembahan dinaikkan, ada lagu-lagu syukur yang dinaikkan gitu ya. Kita menyanyi di hadapan Tuhan, kita mengangkat tangan kita membuka mulut kita memuji Dia. Gitu ya. Yang kedua, dalam saat teduh itu ada pengucapan syukur. Ada ucapan terima kasih kepada Tuhan buat apa yang sudah kita lakukan. Kita berterima kasih buat kebaikannya, kita terima kasih buat penyertaannya, kita bersyukur buat apa yang Dia sudah lakukan dalam hidup kita. Bahkan yang belum Dia lakukan dalam hidup kita bersyukur. Lalu yang ketiga, ada pengakuan dosa. Kita minta ampun sama Tuhan kalau hidup kita belum berkenan di hadapannya. Kalau kita masih mendukakan hati Tuhan, kalau kita masih suka mengecewakan Tuhan, kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan gitu ya. Karena firman Tuhan berkata, Ia setia dan adil gitu ya. Dia sekali-kali tidak akan menghakimi kita saat kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Lalu selanjutnya P yang keempat, permohonan doa. Engkau membawa permohonan doamu kepada Tuhan. Engkau bawa setiap doa-doamu untuk keluargamu, untuk temanmu, untuk gerejamu, untuk bangsamu di hadapan Tuhan. Lalu selanjutnya yang terakhir, P yang kelima, itu adalah pembacaan Alkitab. Saat kita udah memuji Tuhan, saat kita sudah bersekutu dengannya, saat kita mengucap syukur, mengakui dosa, kita memohonkan doa kita. Yang terakhir kita membaca Alkitab, kita merenungkan firman-Nya gitu ya. Kita minta Roh Kudus berbicara sama kita gitu saudara. Oh Tuhan, hari ini saya baca firman ini, Engkau mau bicara apa sama saya lewat firman Tuhan ini? Saya percaya firman Tuhan itu kan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita saudara. Firman Tuhan itu adalah penuntun kehidupan kita. Makanya kita perlu untuk terus saat teduh, terus merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kita. Biar di tahun yang baru ini kita semakin disiplin saat teduh ya saudara. Ya mau pagi, mau malam, mau siang, terserah saudara. Yang penting saat teduh bersama Tuhan, ambil waktu sama Tuhan. Dengar suaranya, dengar tuntunannya. Dan saat teduh ini saya gak tahu gitu ya. Cuma saudara dan Tuhan yang tahu. Tapi biarlah di tahun yang baru ini kita mau ambil langkah. Untuk kita mau sama-sama terus bersekutu dengan Tuhan lewat saat teduh kita gitu ya. Dan mungkin ya saudara, di antara kita mungkin
ada yang berpikir, saya gak saat teduh, toh hidup saya aman-aman aja kok. Saya gak saat teduh, hidup saya tetap diberkati kok. Gitu ya. Hei saudara, saya cuma mau bilang, minggu lalu Pak Gem sudah menyampaikan juga dalam firman-Nya. Jangan sombong saudara ya. Somse bahasa Perancisnya gitu ya, sombong sekali. Itu artinya apa? Kita pakai kekuatan sendiri. Padahal di firman Tuhan Amsal 16 ayat 5 dikatakan seperti ini. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Jadi jangan sombong saudara. Next slide. Nah tentang sombong ini ya, saat saya mempersiapkan saya diingatkan tentang kisah di dalam Raja Uzia gitu ya. Ini tertulis dalam 2 Tawari 26 saudara. Raja Uzia ini pada masanya dia diangkat menjadi raja umur 16 tahun. 16 tahun gitu ya, masih SMA kali ya gitu ya. Dan 52 tahun dia memerintah Yerusalem. Dan Alkitab menuliskan dia melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan seperti Amazia ayahnya. Dan Zakaria, Imam Zakaria adalah penasehat rohaninya pada waktu itu. Nah selama Zakaria masih hidup, Uzia ini dengan setia beribadat kepada Tuhan gitu ya. Beribadah kepada Tuhan sehingga Tuhan memberkatinya. Namanya terkenal sampai kemana-mana. Dia punya pertanian, dia punya kebun anggur. Dia punya peternakan, dia bangun menara di mana-mana saudara. Bahkan dia punya bala tentara yang totalnya itu 307.500 orang, bayangin saudara. 300.000 tuh udah kayak penduduk daerah Tangsel kayaknya. Ya penduduk daerah Tangsel 307.000. Dia punya bala tentara yang gagah perkasa untuk berperang. Gak cuma itu lagi saudara. Dia juga Tuhan kasih kemampuan untuk membuat alat-alat perang pada masa itu. Tapi cuma karena satu hal. Ya. 2 Tawarik 26 ayat 16. Dituliskan seperti ini. Setelah Raja Uzia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Dia berbalik setia, dia berubah setia karena dia tinggi hati. Akhirnya apa saudara? Karena dia sombong, kesombongannya itu yang menyebabkan kehancurannya. Dia mulai gak andelin Tuhan lagi. Padahal dia bisa sukses seperti itu tuh karena Tuhan yang memberkati. Tadi di ayat sebelumnya kita bacakan karena Tuhan memberkatinya gitu ya. Tapi karena kesombongannya itu yang menyebabkan kehancurannya. Dia gak andelin Tuhan, dia mulai ngelakuin hal-hal keji. Dia mulai ngelakuin hal-hal yang gak berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan imam-imam Tuhan pada saat itu sudah memperingati dia. Kamu jangan gitu, kamu jangan mempersembahkan api asing. Kalau kamu hatinya gak bener, jangan bawa persembahan di hadapan Tuhan, jangan. Udah diingetin sama imam-imam pada masa itu tapi dia tidak mendengarkannya saudara. Dia tetap membawa persembahan gitu ya. Dengan cara yang salah di bait kudus Tuhan. Dia malah balik marah. Dan pada akhirnya apa saudara? 2 Tawarikh 26 ayat 21a dikatakan. Raja Uzia sakit kusta sampai kepada hari matinya. Dan sebagai orang yang sakit kusta ia tinggal dalam sebuah rumah pengasingan karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan. Kita belajar saudara ya dari Raja Uzia. Jangan sekali-kali kita sombong, tinggi hati, jangan saudara. Kita semua bisa karena Tuhan. Kita semua hidup karena Tuhan. Kita semua bernafas karena Tuhan gitu ya. So lewat kisah ini yuk kita terus andelin Tuhan. Jangan pakai kekuatan kita sendiri. Jangan kita sepelekan saat teduh kita. Di tahun 2025 ini, yuk kita sama-sama melangkah untuk kita saat teduh. Jangan sombong ya, jangan andelin kekuatan sendiri. Karena Yeremia 17 ayat 5-6, next ko. Dikatakan, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan.
Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Tapi di ayat selanjutnya dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. The choice is yours, saudara. Pilihan ada di tangan kita. Kau mau menjadi orang yang mengandalkan kekuatanmu sendiri, atau engkau mau menjadi orang yang terus mengandalkan Tuhan. Tertulis semuanya dalam firman Tuhan, saudara. Jadi di poin 2 ini, yuk kita terus bangun hubungan kita pribadi lepas pribadi dengan Tuhan. Lewat saat teduh, lewat pembacaan firman Tuhan, lewat doa-doa kita. Biar tahun ini kita semakin giat di dalam Tuhan gitu ya. Kita gak kendor di dalam Tuhan. Kita jadi pribadi-pribadi yang terus cari Tuhan, cari wajahnya selalu. Firman Tuhan bilang, mendekatlah kepada Allah maka Ia akan mendekat kepadamu. Kalau engkau jauh dari Tuhan, ya gimana engkau dengar suaranya gitu. Kalau engkau jauh dari Tuhan gimana Tuhan mau memberkatimu gitu saudara ya. Jadi yuk kita sama-sama mau responi hari ini bahwa saat kita berakar dalam Tuhan, kita terus dibangun di dalam Kristus. Ada hati yang baru yang Tuhan berikan buat kita. Ya, hati yang baru. Tadi kan kita nyanyi, hati yang baru kau berikan untukku dapat melihat. Jadi saat kita datang ke hadapan Tuhan, gak mungkin sia-sia kok saudara. Pasti ada sesuatu yang kita terima, hati yang baru Tuhan berikan. Mungkin dulu kita orangnya gampang emosi, Tuhan kasih kesabaran gitu ya. Karena kita dibangun di atas Kristus. Kristus yang menjadi fondasi kita. Yuk, saat ini kita sama-sama mau meresponi bahwa saat kita berakar dalam Tuhan, kita mau terus dibangun di dalam Kristus. Yang mau dibangun di dalam Kristus katakan amin. Amin. Poin yang ketiga saudara. Berakar di dalam Kristus berarti mempunyai sikap hati yang selalu bersyukur. Katakan bersyukur. Bersyukur ya. Di ayat 7 yang paling terakhir. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ini menunjukkan saudara ya, saat suatu pohon berakar dengan kuat, dia mulai bertumbuh kan ya. Bertumbuh, bertumbuh, bertumbuh. Dan akhirnya hasil dari pertumbuhan itu adalah buah. Ya kan? Pohon itu akan berbuah. Pohon yang berakar kuat pasti akan bertumbuh dan berbuah. Saya percaya saat kita mau terus berakal dalam Kristus. Saat kita terus mau diajar gitu ya untuk terus berakar kuat di dalamnya. Kita akan pelan-pelan bertumbuh gitu saudara. Pelan-pelan bertumbuh dan menghasilkan buah. Tapi saudara, next slide. Spiritual growth doesn't just happen. Growth results from hard work. Jadi pertumbuhan iman kita di dalam Tuhan itu gak langsung terjadi gitu aja saudara. Pertumbuhan itu adalah hasil dari kerja keras. Harus ada yang dilakukan. Paulus membandingkan pendewasaan seseorang dan menumbuhkan tanaman dalam ayat ini. Dan saat kita menggabungkan benih, tanah, sinar matahari dan air. Saat kita mau menanam sesuatu kan kita butuh ya hal-hal itu ya. Kita nggak akan mendapatkan tanaman dalam semalam gitu ya. Saat kita nabur benih tomat gitu ya misalnya. Besoknya langsung tumbuh jadi tomat yang gede-gede gitu kan nggak mungkin saudara. Ada proses, ada waktunya, ada masanya. Makanya Paulus mengingatkan bahwa akar kita di dalam Tuhan tuh nggak akan tumbuh dalam semalam. Jadi dia mengingatkan tentang apa yang harus kita lakukan agar pertumbuhan itu dapat nyata untuk kita berbuah. Harus ada kerja keras yang pertama ya kan. Ada pembelajaran gitu ya. Benih yang ditabur itu harus di tanah yang baik. Harus dapat air gitu ya. Harus dikasih pupuk gitu ya. Terus apa lagi?
ada tindakan. Kita fokus. Minggu lalu Pak Gem bilang untuk menuai harus berjaga-jaga di dalam Tuhan. Supaya apa? Supaya nggak dimakan sama hama gitu ya. Agar kita nanti panennya baik gitu hasilnya. Makanya Paulus mengingatkan supaya ada pertumbuhan yang nyata. Harus ada itu saudara, kerja keras, ada pembelajaran, ada tindakan, ada fokus untuk kita berjaga-jaga. Dan yang terakhir ada rasa syukur. Orang Kristen yang berakar dan bertumbuh di dalam Tuhan pasti akan semakin mengenal Allah. Pasti akan terus menghayati perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Ada ungkapan syukur yang terus mengalir dari dalam hatinya. Ada hati yang limpah dengan syukur. Tapi bukan hasil rekayasa gitu ya, bukan dibuat-buat saudara. Tapi emang itu timbul gitu, sendirinya dari kita, dari dalam diri kita. Orang Kristen yang hatinya limpah dengan syukur pasti akan nampak dalam kehidupannya. Berapa banyak di sini yang bersyukur sama Tuhan buat kehidupan kita saat ini. Boleh sorakan, sekali lagi sorakan, Saya percaya orang-orang foto ini adalah orang yang bersyukur selalu dalam Tuhan, amin. Jadi kita harus terus melimpah dengan syukur pada Tuhan. Saat kita berakar, bertumbuh akan ada buah-buah yang dihasilkan saudara. Yaitu buah-buah roh ya, kita udah tahu gitu ya. Dan terutama di ayat ini, Paulus bilang hendaklah hatimu penuh dengan ucapan syukur. Karena ada kuasa di balik ucapan syukur. Ada satu pernyataan saat saya lagi dengerin pujian penyembahan gitu ya saudara ya. Jadi kalau pagi-pagi saya masak gitu ya, habis bangun tidur, habis saat teduh, mesbah keluarga, beres-beres rumah masak. Biasanya saya suka setel Spotify gitu ya, saya pasang lagu-lagu penyembahan. Dan ada salah satu lagu yang di situ ada spontaneous worship gitu ya. WL-nya mengatakan seperti ini. Jadi beberapa tahun lalu dilakukan sebuah studi neuroscience di Amerika. Jadi neuroscience ini tuh adalah bidang studi yang mempelajari sistem saraf dan sistem fisiologisnya lah ya dalam tubuh gitu. Nah, penelitian ini membuktikan bahwa rasa syukur dan kecemasan itu tidak dapat bekerja di otak secara bersamaan. Jadi kalau kamu bersyukur ya kamu akan terus bersyukur, positif gitu ya. Tapi kalau kamu cemas, kamu khawatir, kamu akan terus khawatir, negatif, hal-hal negatif yang keluar dari hidupmu gitu ya. Nah, dari sini saya kayak wow, ini powerful gitu. Karena saat kita mau bersyukur sama Tuhan, pasti yang keluar itu adalah apa? Sukacita. Yang keluar apa? Kasih. Yang keluar itu apa saudara? Damai sejahtera. Mungkin ya daripada kita saat ini mungkin lagi ngadepin situasi yang gak enak. Ada kesulitan yang berat gitu untuk dilalui. Tapi ketika kita gak tahu kita harus berbuat apa saat situasi lagi gak enak. Well itu bilang saudara, just open your mouth and worship Him. Just open your mouth and say, you are good Lord. Buka mulutmu dan bilang terima kasih Tuhan. Kalau engkau gak tahu harus berbuat apa saat situasi lagi gak enak, saat ada masalah menimpa hidupmu. Bilang, perkatakan engkau baik Tuhan. Perkatakan engkau setia Tuhan. Perkatakan engkau Tuhan yang layak disembah. Perkatakan engkau Tuhan yang berkuasa. Saat saudara memperkatakan itu. Dan hatimu limpah dengan syukur, lihat. Tuhan akan membukakan pintu-pintu yang mungkin selama ini tertutup buat engkau. Lihat Tuhan akan memberikan pemulihan bagi keluargamu. Lihat engkau akan melihat anak-anakmu diberkati. Lihat engkau akan melihat bisnismu diberkati. Lihat engkau akan melihat bangsamu akan ngalamin pertobatan. Lihat bahwa gerejamu akan dipenuhi oleh orang-orang yang akan mencari Tuhan. Itu ya saudara ya. Jadi kita belajar hari ini bahwa saat kita berakar dalam Tuhan, kita dikuatkan, kita dibangun di dalam Kristus. Pasti ada rasa syukur yang melimpah keluar dari hidup kita. Dan itu menunjukkan apa? Buah yang dihasilkan. Saat akar kita kuat, pohon itu bertumbuh, ada buah yang dihasilkan. Dan bukan cuma kita yang menikmati kok. Orang lain dapat melihat, oh Kristus hidup ya di dalam engkau gitu. Kristus hidup ya dalam Tania. Kristus hidup ya dalam Kak Michael. Kristus hidup ya dalam Tante Doli. Dan mereka akan akhirnya siapa sih Kristus itu gitu. Akhirnya mereka ada rasa penasaran untuk
Gimana sih rasanya jadi orang Kristen? Gimana sih rasanya beribadah sama Tuhan? Gimana sih rasanya berdoa di dalam komunitas gereja? Kita percaya saudara, saat kita mau terus bertindak, mau terus berlangkah, dan mau terus hidup berakar dalam Tuhan, ada ucapan syukur yang keluar dan akhirnya kita jadi pribadi-pribadi yang gak gampang ngeluh ya. Kita jadi pribadi-pribadi yang gak gampang khawatir, tapi kita bisa bilang, bisa minta dicek. Kes. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, apa saudara? Tuhan, ya. Dalam segala hal katakan, dalam segala hal yang terjadi, katakan apa? Tetap ku berkata, Tuhan. Saat kita mau berakar kuat di dalam Kristus, ada buah yang dihasilkan, ada rasa syukur yang dihasilkan. Dan kita terus berkata, apapun yang terjadi, Engkau baik Tuhan. Walaupun situasi hidupku gak enak saat ini, Engkau baik Tuhan. Saat aku sedang diberkati, Engkau baik Tuhan. Dalam segala hal, dalam segala musim kita berkata, Tuhan Yesus baik. Kesaksian sedikit saudara ya, untuk menutup poin pada hari ini, firman Tuhan pada hari ini. Jadi waktu beberapa bulan lalu lebih tepatnya gitu ya. Waktu itu kita lagi beres-beres rumah, kita bersih-bersih rumah, kita panggil satpam gitu di rumah untuk bersihin tanaman. Nah biasanya kalau mereka bersihin tanaman, kita kasih berkat lah sedikit gitu ya buat mereka. Tapi tiba-tiba di waktu itu Pak Satpam ini nyamperin saya dan David gitu ya. Dia bilang, Bu permisi gitu kan. Saya udah kasih nih ya yang maksudnya berkat yang saat dia membersihkan tanaman. Terus dia bilang, Bu permisi, ya kenapa Pak gitu kan. Boleh nggak Bu saya pinjem uang untuk bayar kontrakan gitu kan. Dalam hati saya langsung nengok David gitu ya, langsung nengok sama saya. Aduh pas-pasan lagi ini gitu kan. Pas lagi butuh nih udah buat minggu ini gitu kan. Terus saya tanya gimana Pak gitu kan. Terus Pak Gem David cuma bilang, ya udah kasih aja gitu kan. Ya udah saya taat gitu ya. Akhirnya saya kasih ke Pak Satpam itu, ini ya Pak gitu, maaf saya cuma bisa kasih segini gitu kan. Gak apa-apa Bu, terima kasih ya Bu, besok saya bakal bersihin lagi rumahnya gitu, halamannya, maksudnya sebagai tanda terima kasih dia gitu kan. Terus saya cuma bilang, Pak ya udah kita berdoa aja, kita bersyukur aja ya gitu kan. Ya udah kita bersyukur, kita terus melakukan aktivitas kita pada waktu itu. Gak pakai lama saudara, besoknya kita lagi ada acara gitu ya sama salah satu kerabat kita. Tiba-tiba ada yang WA, Glory, Shalom gitu. Boleh minta rekeningnya gitu kan. Oh iya boleh tante, saya udah lama gak ketemu tante ini gitu ya, ibu ini gitu ya. Terus dia bilang, ini tante ada transfer untuk Natal ya Gloria. Saya di situ cuma nangis sama Tuhan, saya cuma bilang sama David, Pak lihat nih kalau kita bersyukur kita ngandelin Tuhan. Tuhan gak bakal loh ninggalin kita gitu. Tahu tuh saudara berkat yang diberikan itu 10 kali lipat dari apa yang saya tabur kemarin ya. Saya cuma bisa nangis saat itu saudara. Saat kita mau taat, kita terus bawa ucapan syukur, kita mau terus berbuat baik, melakukan kebenaran itu. Saudara Tuhan sekali-sekali gak akan membiarkan engkau jatuh sampai tergeletak. Tapi dia akan mengangkat engkau, dia akan memberkati engkau. Dan engkau akan melihat bahwa berkat Tuhan itu dicurahkan kepada hidupmu. Amin. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri, saya boleh undang tim praise and worship. So saudara, sebagai recap yang terakhir ya. Hidup berakar dalam Kristus itu yang pertama apa saudara? Kita hidup tinggal tetap dalam Kristus. Dengan mendengar, merenungkan dan melakukan firman-Nya dalam hidup kita, niscaya kita gak akan gampang goyah ya. Kita gak akan gampang goyah terhadap keinginan daging dan pencobaan duniawi. Yang kedua, hidup berakar dalam Kristus berarti apa saudara? Kita dibangun di dalam Kristus. Artinya kita mau mewujud nyatakan iman kita kepada Tuhan Yesus ke dalam perbuatan yang nyata. Bukan hanya membiarkan Roh Kudus berdiam di dalam kita, tapi kita juga mentaati ya agar Roh itu bekerja dalam kita.
Kita punya hubungan yang melekat sama Tuhan. Kita perhatikan saat teduh kita sama Tuhan. Kita bangun hubungan itu hari demi hari bersekutu dengan Tuhan. Dan yang ketiga, berakar kuat dalam Kristus. Artinya kita memiliki sikap hati yang senantiasa mengucap syukur. Orang percaya, orang Kristen yang berakar dan bertumbuh di dalam Dia pasti akan semakin mengenal Allah. Dan akhirnya apa? Terwujud lewat buah yang dihasilkan. Yaitu salah satunya hatinya senantiasa melimpah syukur dalam segala hal. So saudara, mari kita terus bangun hidup kita untuk terus berakar kuat di dalam Kristus. Memasuki tahun 2025 ini. Masih banyak saudara, masih ada 11 bulan. Belum terlambat kok ya, belum terlambat saudara. Ayo kita terus bangun hidup kita di dalam Kristus. Sehingga saatnya kita akan menuai, amin. Kita akan menuai pemulihan, kita akan menuai kesembuhan, kita akan menuai mujizat. Kita akan menuai jiwa-jiwa di dalam nama Tuhan Yesus. Berapa banyak di sini yang percaya kita tahun ini akan menuai. Dalam segala aspek hidupmu percayalah engkau akan menuai saat engkau berakar kuat dalam Kristus saudara. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu Tuhan hari ini. Kami percaya kebenaran firman-Mu itu akan memerdekakan kami Tuhan. Kami percaya Engkau yang akan terus membaharui kami ya Tuhan. Engkau yang terus mengajar kami untuk kami menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. Yang melakukan segala kehendak-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, tahun ini kami mau terus berjalan bersama-Mu. Ajar kami untuk berakar kuat di dalam Engkau Tuhan. Ajar kami untuk tetap tinggal di dalam Engkau. Ajar kami untuk kami terus dibangun di dalam Engkau sebagai akar kami, sebagai fondasi kami. Ajar kami untuk senantiasa bersyukur dalam segala hal Tuhan. Sebab itulah yang Engkau kehendaki dalam kami Tuhan. Dan kami percaya hari ini kami pulang tidak seperti kami datang. Tapi ada satu hal yang Engkau nyatakan dalam hidup kami. Engkau akan mengubahkan hati kami. Engkau akan memulihkan hidup kami. Engkau yang akan berikan kesembuhan dan kemenangan demi kemenangan. Terobosan demi terobosan nyata dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari Bapak Ibu Saudara angkat kedua tanganmu yang mau responi firman Tuhan hari ini. Yang mau mengalami Tuhan lebih lagi, yang mau terus berakar kuat di dalam Tuhan. Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Engkau lihat tangan-tangan yang mau meresponi firman-Mu hari ini Tuhan. Oh, Engkau lihat kesungguhan hati mereka. Oh, biar Engkau yang membuat mereka terus bergerak di dalam Engkau. Terus Tuhan berakar kuat di dalam Engkau. Sehingga mereka tidak goyah oleh kenikmatan duniawi. Mereka tidak goyah oleh pencobaan-pencobaan. Tapi mereka tetap teguh di dalam Engkau Tuhan. Oh, hamba-Mu melepaskan berkat saat ini. Berkatnya, berkat yang besar. Berkat yang berkelimpahan. Nyata atas umat-Mu. Di gereja-Mu GPI Voice of Transformation. Terima, terima, terima penuaian. Terima kesembuhan. Terima mujizat saat ini. Jesus, 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 Jesus. Oh, yes Lord, yes Lord. Yes Jesus. Sama-sama nyata. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya